وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة ولا متلاقي يا نبي. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin, wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Hadis 4635 diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, dari seorang laki-laki, salah seorang sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya. Menurut ilmu hadis, kalau yang majhul itu sahabat tidak memberi pengaruh kepada kesahihan hadis. Tapi apabila yang tidak disebutkan namanya itu adalah tabi'in, tabi'in, apalagi generasi setelahnya, maka hadis itu menjadi dhaif karena diriwayatkan dari orang yang tidak dikenal statusnya. Tapi apabila sahabat yang tidak disebutkan namanya, maka tidak memberi pengaruh kepada kesahihan hadis, karena sepakat seluruh ulama ahlu sunnah seluruh sahabat itu adil. Di sini hadis diriwayatkan dari satu sahabat yang tidak disebutkan namanya, rajulin min Bani Salim. Hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, Subhanallah nisful mizan. Membaca subhanallah pahalanya setengah timbangan. Walhamdulillah, sedangkan membaca alhamdulillah tamlaul mizan, pahalanya memenuhi timbangan. Dan membaca kalimat Allahu Akbar, pahalanya tamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi antara langit-langit dan bumi. Kalau dikatakan antara langit dan bumi, mungkin antara bumi lapisan ketujuh dengan langit pertama. Tapi di sini tidak dikatakan antara langit dan bumi, tapi antara langit demi langit. Bumi pertama, di atasnya langit pertama penuh. Dari langit pertama ke langit kedua penuh. Kedua, ketiga, tiga, keempat, lima, keenam, enam, ketujuh.
dari lapisan bumi yang ke-7, ke-6, 6, ke-5, terus 2 ke 1. Mulai pada bumi yang paling bawah sampai yang langit ke-7 itu penuh dengan pahala. Kalau kita baca Allahu Akbar, tapi pahalanya tidak bisa dibalas di dunia karena tidak bisa ditempatkan. Kalaulah satu orang tadi telah membaca 33 takbir, berarti dia sudah punya pahala memenuhi 33 kali sepenuh langit dan bumi. Satu saja itu nggak ada tempatnya di dunia ini, apalagi 33. Maka Nabi bersabda, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan. Karena tidak ada satu balasan amal pun yang bisa ditampung oleh dunia. Wat-tahur nisful iman. Bersuci itu setengah dari iman. Bersuci setengah dari iman. Kita mau tidur, ngantuk sekali, tapi belum berwudu. Wudu atau tidur? Wudu atau tidur? Tidur, gak akan wudu. Kalaulah dia berhasil berwudu walaupun mengantuk berat, berarti setengah imannya sudah sempurna. Setengah imannya sudah sempurna. Kemudian as-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah kesabaran. Orang yang tidak punya ketaatan pun enggak sholat, tapi tetap puasa Ramadan, maka dia punya sifat setengah kesabaran. Kalaulah Ramadan dia juga tidak mampu puasa, maka orang itu tidak punya kesabaran sama sekali. Hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Membaca kalimat tersebut fi dzambil muslim, memberi pengaruh kepada dosa seorang muslim, kesannya pada dosa seorang muslim seperti penyakit akilah yang ada pada lambung seorang manusia. Akilah arti dasarnya adalah penyakit yang mengerogoti lambung. Apa itu? Mungkin asam lambung, mungkin cacing tanah, nggak tahulah penyakit apa. Penyakit yang memberi pengaruh ke lambung. Biasanya seseorang yang sudah sakit lambung itu susah untuk sembuhnya. Jadi gigit terus, gerogoti. Siapa yang kena asam lambung, nggak boleh makan cabai, nggak boleh makan ini dan itu dan sebagainya. Dikit aja pedas langsung kambuh asam lambungnya. Akilah, dia akan menggerogoti lambung. Seperti itulah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalau kita ingin buat majelis muhasabah, ingin memberikan pencerahan kepada kelompok-kelompok atau generasi-generasi yang baru bertobat, maka selayaknya kita awali dulu dengan zikir bersama. Kenapa? Supaya hijab dosa demi dosa itu hilang dan hilang, sehingga nasihat yang disampaikan memberi pengaruh. Kita lihat kesannya dalam pendidikan juga sama. Pelajar-pelajar yang malas berzikir itu susah mendengar nasihat. Tadi maghrib suaranya kurang terdengaran, kurang kedengaran, karena petugas zikirannya tidak berdiri. Lagi pula ini hari bebas, kita nggak terlalu dipantau, maka dia kurang berzikir.
Kemudian sudah lama jadi santri senior, ketika memimpin beberapa kalimat zikir masih terbata-bata. Itu menunjukkan dia enggak zikir. Lupa dia. Hasbiyallah la. Hasbiyallah la ilaha. Hasbiyallahnya hafal, la ilaha entah kemana nyambungnya. Berarti ketika orang berzikir dia enggak baca berarti. Kalaupun dia baca, perasaannya saja yang membaca, enggak terdengar oleh telinganya. Kalau dia zikir, terdengar oleh telinganya, pasti dia bisa memimpin. Tapi kalau dia ikut zikir, tidak terdengar oleh telinga dia sendiri, dia tidak akan mampu memimpin zikir. Pasti dari hasbiyallah la ilaha pindah ke ayat kursi. Dari ayat kursi pindah ke ayat meja. Dan orang seperti itu susah dimengerti ketika disampaikan. Kenapa? Karena dosanya menutupi, menghijab hatinya, menghijab telinga. Tapi ketika kita ajak pertama berzikir, hadir dalam majelis zikir, kemudian hadir lagi dalam majelis zikir, zikir dan zikir, lepas itu kita berikan nasihat, insyaallah nasihat itu akan berkesan ke dalam hatinya. Karena zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mampu menghapus dosa, mampu memakan dosa seperti penyakit yang ada di lambung, menghabisi lambung seseorang. Hadis hasan. Hadis berikutnya masih dengan fadilah zikir. Nabi SAW bersabda, Subhanallah nisful mizan, setengah timbangan. Alhamdulillah mil'ul mizan, memenuhi timbangan. Allahu Akbar mil'us samawati wal ard, memenuhi seluruh lapisan langit dan bumi. La ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun, tidak ada yang membatasinya la ilaha illallah oleh satu penutup pun, dan tidak juga satu hijab pun, sampai dia menembus takhlusah, tembus, sampai dia menembus kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kalimat la ilaha illallah laisa dunaha, tidak ada yang membatasinya, sitrun baik penutup, wala hijabun dan tidak juga hijab, sehingga dia menembus sampai kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Status hadisnya? Statusnya dhaif. Tapi kalau kita baca subhanallah nisful mizan, sepotong itu saja, hadisnya semakna dengan hadis sahih. Alhamdulillah, penggalan itu ada pada hadis sahih. Allahu Akbar mil'us samawati wal ard, penggalan itu juga ada pada hadis sahih yang pertama tadi kita baca. Yang dhaifnya tinggal sedikit saja, la ilaha illallah laisa dunahi sitrun wala hijabun. Yang kedua juga, walaupun hadis ini dhaif, tapi tidak berbicara tentang hukum hakam, tentang halal haram, maka tidak mengapa, hanya sebatas motivasi untuk amal. Kemudian beberapa potong daripada hadis tersebut terdapat dalam hadis sahih. Hadis hadis 4638, hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad, riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah
Maza anzalal lailata minal fitan. Apa yang Allah turunkan malam ini dari fitnah-fitnah. Ini sikap reaksi ketika Nabi SAW melihat perkara yang luar biasa. Ada perkara yang menakjubkan. Subhanallah, masih awal malam udah mengantuk. Contoh kasus, kan aneh itu, masih awal malam udah mengantuk. Subhanallah, tambuh 7 kali. Nah, itu penggunaan bahasa-bahasa subhanallah, gak masuk akal, luar biasa. Maka Nabi katakan, subhanallah, maza anzalal laita minal fitan. Apa yang telah Allah turunkan malam ini dari fitnah. Artinya Nabi memberitahukan kepada sahabat, malam ini sedang turun fitnah. Wa maza fataha minal khazain. Dan apa yang telah Allah buka daripada perbendaharaan-perbendaharaan, daripada khazanah. Kalimat khazanah pada hari ini diartikan dengan lemari. Makna yang digunakan dalam hadis adalah perbendaharaan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah bukakan di malam itu. Maka Nabi bersabda, aikizu sawahibal hujar. Bangunkan oleh kalian sawahib, jamak taksir daripada sahibah, penghuni kamar-kamar. Penghuni kamar-kamar. Hujar jamak hujrin. Jamak taksirnya hujar, jamak muannasnya hujurat. Siapa penghuni-penghuni kamar itu? Siapa? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rumah-rumah yang diberikan kepada istri-istri Nabi disebut dalam Al-Qur'an dengan bahasa hujurat, disebut dalam hadis dengan bahasa hujar, karena walaupun disebut rumah Sayyidatina Aisyah, rumah Sayyidatina Ummu Salamah, tapi besar rumahnya itu seperti kamar kita pada hari ini. Maka disebut dengan hujurat. Maka Nabi sabdakan, bangunkanlah istri-istri saya. Tolong kalian bangunkan penghuni-penghuni kamar. Farubba kasiyatin. Betapa banyak orang yang berpakaian. Rubba, betapa banyak. Kasiyatin, orang yang berpakaian. Fid dunia, di dunia. Ariyatun fil akhirah. Ariyatan fil akhirah, tapi dia telanjang di akhirat. Di sini bisa kita pahami, baik yang turun pada malam hari itu sifatnya musibah, maupun yang turun pada malam hari itu sifatnya rahmat dan anugerah, maka tetap solusinya dengan qiyamul lail. Alhamdulillah sudah dimulai qiyamul lail untuk tahun pendidikan tahun ini tadi malam baru dimulai. Kalau pas pulang liburan hari ini nyampe nanti malam tahajud, nah itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Pasti tambah susah ya. Karena dia masih mu'allaf. Dia dah seminggu, dah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dah mulai agak normal, baru kita sempurnakan. Jadi apapun yang terjadi di malam hari, baik fitnah maupun itu khazanah, maka solusinya adalah dengan qiyamul lail.
Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Sekian banyak orang-orang yang pada hari ini di dunia dia punya pakaian. Mungkin nilai dari pakaian yang dia pakai itu ada yang mahal. Tapi pakaian yang dia pakai di dunia belum menjamin dia punya pakaian nanti di akhirat. Kenapa Nabi kaitkan ancaman ini dengan sholat malam? Karena di malam hari waktu turunnya fitnah, dan fitnah yang mampu akan membuat manusia tidak punya pakaian di akhirat. Fitnah-fitnah yang terjadi pada hari ini salah satu penyebab terbesar yang menyebabkan manusia tidak punya pakaian di akhirat. Nabi sabdakan, rubba kasiyat ariyat. Banyak mereka yang berpakaian di dunia ini tapi masih telanjang menurut syariat. Orang menganggap dia berpakaian, tapi agama menganggap dia masih telanjang. Karena pakaian yang dia pakai tidak sesuai dengan syariat. Kenapa mereka tidak memakai pakaian yang sesuai dengan syariat? Karena fitnah yang terjadi pada hari ini. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Subhanallah, ainal lailu iza ja'an nahar. Kemana perginya malam apabila telah tiba siang? Kemana perginya malam apabila telah datang siang? Hari ini kita melihat malam, pandang keluar, alhamdulillah kita dalam ruangan masih bisa menyaksikan gelapnya malam yang di luar. Besok pagi kemana malam itu? Kemana? Kemana? Dan siang yang tadi pagi, tadi sore masih agak terang, kemana dia sekarang? Ketika malam tiba, kemana? Masuk ke dalam khazanah Allah, masuk di bawah iradah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya di sini bukan untuk membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang Nabi pertanyakan di sini diawali dengan kalimat Subhanallah, supaya manusia melihat, berfikir ketika datang malam siang hilang, ketika siang datang malam pun hilang, supaya mereka mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi awali dengan kalimat Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ilmunya yang tiada batas. Jangankan untuk memastikan Allah punya tangan enggak punya tangan, jangankan untuk memastikan Allah di aras atau tidak di aras, sekarang kita pikirkan makhluk ciptaan Allah saja kita enggak tahu. Sebetulnya pembahasan tentang Allah punya tangan ke Allah, di aras ke Allah, duduk ke Allah, bersila ke Allah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan di zaman sahabat, tidak pernah ditanyakan di zaman tabi'in. Pertanyaan itu muncul di akhir zaman. Pertama sekali yang menyebabkan adalah kaum Khawarij. Setelah mereka dipunahkan di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, muncul lagi Khawarij baru yang mengangkat permasalahan Allah punya tangan, Allah di aras, Allah bersila dan sebagainya. Maka ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ayat summastawa alal arsy, ketika beliau santai, khusyuk, tawaduk menyampaikan hadis-hadis Nabi di Masjid Madinah, ketika pertanyaan itu muncul, langsung muka beliau merah dan suara beliau gemetar memberikan jawaban. Apa jawaban Imam Malik? Imanum bihi wajib. Mengimani ayat tersebut hukumnya wajib. Wa kaifatuhu wa kaifiyatuhu majhul.
bagaimana dan bagaimananya tidak ada makhluk yang tahu. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana mafhum ayat itu hukumnya bid'ah. Itu yang bid'ah. Yang merungkai ayat-ayat menyebabkan akidah kita susah. Sekarang kata Nabi SAW, subhanallah, jangan kamu tanya Allah bagaimana duduknya di arsy. Tapi coba pikirkan dan jawab, kemana perginya malam ketika siang tiba? Kemana perginya siang ketika malam tiba? Kalaulah ciptaan Allah tidak mampu kita pikirkan, bagaimana dengan Allah sang pencipta itu sendiri? Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, sabbihu salasa tasbihatin ruku'an. Bertasbihlah kalian 3 kali tasbih ketika ruku'. Wa salasa tasbihatin sujudan, dan 3 kali tasbih ketika sujud. Ulama fikih memberikan penjelasan. Apa kata ulama? Kalau kita jadi imam, maka maksimal tasbih yang boleh dibaca ketika rukuk dan sujud adalah 3 kali. Tapi ketika kita sholat sendirian, maka boleh membaca tasbih rukuk dan sujud sebanyak 11 kali. Kemudian ditambah dengan bacaan ketika ruku', Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu bacaan yang sunnah ditambahkan ketika ruku'. Tambah bacaan tasbih 11, tambah bacaan itu 1 kali. Lalu kalau mau dia membaca tasbih 11 kali, lalu tidak mau membaca bacaan tadi, atau dia baca bacaan tasbih 3 kali, ditambah bacaan yang tadi sekali, mana yang lebih baik? Kata ulama, lebih baik baca tasbih 3 kali, tambah bacaan tadi 1 kali. Ini untuk sholat sunat. Tapi untuk sholat wajib, maksimalnya 3 kali kalau kita jadi imam. Dan untuk sholat super cepat, minimal 1 kali tasbihnya ketika ruku dan 1 kali ketika sujud. Sholat super cepat itu ada hukumnya makruh ketika tidak ada kepentingan, ada hukumnya wajib. Kapan? Kapan? Ketika seseorang baru masuk masjid pada hari Jumat, ketika khatib menyampaikan khutbah, maka dia sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid atau sunat qobliyah Jumat sebelum dia duduk, tapi tidak boleh baca doa iftitah, tidak boleh baca surah, hanya baca Al-Fatihah saja. Ketika ruku' Subhana Rabbil Azimi 1 kali, ketika sujud Subhana Rabbil A'la 1 kali. Dan sunnah hukumnya super cepat itu ketika kita sholat sunat di musola yang orang antrian di luar mau sholat wajib. Dan haram hukumnya kapan? Ketika dia buat itu untuk mengolok-ngolok ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nama fikih. Hukum itu berbagi, bergantung kepada sebab dan alasan perkara itu dilakukan. 6. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sabbihillah. Sabbihi itu fi'il amar.
Ketika di ujungnya ada ya, itu menunjukkan perintah ditujukan kepada wanita. Menurut hadis di bawah, perintah itu ditujukan kepada Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu anha. Ummi Hani adalah sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepupu? Bibi itu sepupu? Sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada Sayyidatina Ummi Hani, "Sabbihi, bertasbihlah kamu kepada Allah asyra, sebanyak 10 kali. Wahmadillah, bacalah olehmu alhamdulillah asyra, 10 kali. Wa kabbirillah, bertakbirlah kamu, bacalah Allahu Akbar asyra, sebanyak 10 kali. Kapan? Kapan? Setiap selesai solat wajib. Jadi kalaupun kita tidak sempat baca tasbih 33 karena sibuk, karena terburu-buru dan sebagainya, minimal tasbih selepas salat wajib itu adalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Summa salillaha, kemudian mintalah olehmu kepada Allah ma syi'ti, apa saja yang kamu mau. Apa saja yang kamu mau. Fa innahu, maka sesungguhnya, yaqulu, Allah akan menjawab, qad fa'altu, sungguh aku laksanakan, sungguh aku laksanakan. Ya Allah, Allah maghfirli zunubi, kata Allah, okey. Wali walidayya, okey. Walil muslimin al muslimat, okey. Itu jawaban Allah setiap kali doa kita panjatkan. Kalau berdoa diawali dengan zikir. Tapi ketika selesai sholat langsung doa, enggak pakai zikir, maka itu dianggap su'ul adab. Su'ul adab. Seperti antum telepon hari Jumat, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bang, kirimkan uang 200 jajan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu sungguh enggak punya adab. Jadi kalau antum minta uang, apa yang pertama antum tanyakan? Kabar. Assalamualaikum, apa kabar? Bagaimana keadaan di kampung? Oh, sedang bangkrut. Nah, jangan minta uang. Datang kepada seseorang membuat proposal juga sama. Enggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengajukan proposal untuk pembangunan masjid sekian, wassalam. Omak kami, panitia pembangunan. Itu kalau dibaca proposalnya alhamdulillah, kalau dirobek memang dah wajar. Lalu kepada Allah ketika dia sholat, lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diawali dengan puji-pujian. Ketika itu salah seorang sahabat didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa selepas salat tanpa memuji Allah. Nabi sabdakan, qad ajalta, kamu terburu-buru. Tapi ketika satu sahabat yang lain selepas solat dia berdoa kepada Allah, maaf, dia memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang bagus. Apa kata dia? Ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu zunun wa la yasifuhul wasifun wa la tughayyiruhul hawadis. Sampai pada akhir pujiannya, ya'lamu adada qatril amtar, adada warqil asjar, adada ma fil ardi wa ma fi qa'ri. Maka Nabi bersabda, idza sa'al fa ujib, kalau dia minta waktu itu pasti Allah kabulkan. Kenapa?
karena dia sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diajarkan oleh Sayyidina Rasul kepada sepupu beliau Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu an, kalau kamu mau berdoa, tasbihlah 10 kali, baca alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali, kemudianlah minta kepada Allah. Allah akan katakan, akan saya lakukan, akan saya lakukan. Maka kita mengenal yang disebut, mengenal dengan istilah zikir munajat. Zikir munajat artinya zikir yang kita baca sebelum menyampaikan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita pahami dan kita catat, minimalnya 10 kali. Pemimpin zikir minimalnya 10 kali. Kecuali darurat waktu takziah 5 kali. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sabbihillaha mi'ata tasbihatin, bacalah subhanallah sebanyak 100 kali. Hadis ini diriwayatkan kepada Sayyidatina Ummi Hani, bacalah subhanallah sebanyak 100 kali. Fa innaha, maka sesungguhnya membaca subhanallah 100 kali ta'dilu, setara, ta'dilu seimbang, laki bagimu mi'ata raqabatin, memerdekakan 100 budak, min waladi Ismail, dari anak Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan yang paling mulia yaitu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, moyangnya para nabi. Walaupun sebelum Nabi Ibrahim banyak para nabi, tapi tidak sebanyak setelah Nabi Ibrahim. Walaupun sebelum Nabi Ibrahim ada nabi, tapi dengan keluarga yang berbeda. Tapi dengan Nabi Ibrahim dari keturunannya melahirkan banyak para anbiya. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak, satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah nabi-nabi dari kalangan Yahudi. Dari Ismail lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau boleh dikatakan antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail, maka yang mulia adalah keturunan Nabi Ismail. Maka orang yang membaca subhanallah sebanyak 100 kali itu seimbang dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan yang mulia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wahmadillah, dan bacalah olehmu alhamdulillah mi'ata tahmidatin, sebanyak 100 kali. Fa innaha, maka sesungguhnya membaca alhamdulillah ta'dilu, seimbang bagimu, setara bagimu, mi'ata farasin, menyumbangkan 100 ekor kuda. Mi'ata farasin, menyumbangkan 100 ekor kuda, musrajatin, yang sudah berpelana. 100 ekor kuda musrajatin, yang sudah berpelana, muljamatin, yang sudah bertali kekang. Kalau berpelana saja belum bisa dikendarai. Kalau sudah ada tali kekangnya, enggak ada pelananya, bisa dikendarai dalam jarak dekat. Jarak jauh susah. Tapi kalau dipakai untuk perang, itu mesti ada pelananya dan mesti ada tali kekangnya. Tahmilina 'alaiha fi sabilillah, yang engkau sumbangkan, engkau peruntukkan atasnya kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kabbirillaha mi'ata takbiratin,
bertakbirlah kalian, maaf kepada Sayyidatina Ummi Hani, bertakbirlah kamu kepada Allah, artinya baca olehmu takbir mi'ata takbiratin, sebanyak 100 kali. Fa innaha, maka sesungguhnya takbir 100 kali, ta'dilu laki, artinya April Fadil sudah 2 kali, setara bagimu, mi'ata badanatin, menyumbangkan 100 ekor onta, muqalladatin, yang sudah diikat, mutaqabbalatin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca takbir 100 kali itu setara pahalanya dengan menyumbangkan 100 ekor onta yang sudah ada talinya, yang sumbangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hallilillaha, bacalah tahlil, bacalah la ilaha illallah mi'ata tahlilatin, sebanyak 100 kali. Fa innaha, maka sesungguhnya la ilaha illallah tamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi antara seluruh lapisan langit dan bumi. Wala yurfa'u yawma idzin li ahadin, tidak diangkat pada hari tersebut bagi seorang pun akan amalan yang lebih bagus dari amalnya. Tidak diangkat artinya tidak dinaikkan ke langit pada hari itu bagi siapapun akan amalan yang lebih bagus dari amal zikir tadi, kecuali ayyatiya bimisli ma ataiti, bahwa dia melakukan, bahwa dia membaca seperti yang telah kamu baca, hadis sahih. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menempatkan pahala terbesar pada harta. Allah tidak menempatkan pahala terbesar pada jiwa. Allah tidak menempatkan pahala terbesar pada luka fisabilillah. Tapi penempatan pahala terbesar ada pada zikir dan tasbih. Di sini Nabi sabdakan 100 kali dalam satu hari. Kalau kita hitung subhanallah, subuh 33, zuhur kita baca 33, asar kita baca 33, itu sudah mendekati jumlah 100, bahkan maghrib dan isya sudah melebihi 100. Kemudian tahlil 100 kali. Kita hanya baca sekali dalam seminggu karena padat program pendidikan. Tapi di sini bisa kita pahami, ini salah satu rahasia kenapa dulu orang-orang tua dia ada tahlilan setiap salah satu waktu salat. Isya memang enggak ada, tapi maghrib ada tahlilan. Minimal subuh ada tahlilan dan jumlahnya 100. Kenapa ada adat seperti itu? Kenapa ada tradisi seperti itu? Supaya mengamalkan hadis ini. Kenapa? Tahlil 100 dalam sehari semalam. Untuk tasbih, alhamdulillah, takbir dan tahmid itu sudah terpenuhi setan. Tahlil subuh, tahlil maghrib 100 kali. Kemudian 5 waktu salat dan zikir dan tasbih. Kadang-kadang zuhur enggak ada tasbihnya, tapi 4 waktu itu mesti ada tasbih. Genaplah 100 amalan tasbih, takbir, tahmid, tahlil pada orang-orang tua dulu.
Tapi ketika mereka hidup di zaman itu adalah zaman yang manut. Artinya kalau dipimpin oleh imam ikut saja. Nah, ketika hal itu tidak diketahui dalilnya, lalu datang yang bertanya dalil, lalu dia tidak bilang jawab, kemudian dibilang bid'ah, hanya ditinggalkan. Siapa punya perangai itu? Salafi yang punya perangai kayak gitu. Nah, orang kampung karena dulu dia dah diamalkan oleh gurunya, diamalkan oleh pak imamnya, ikut saja, ikut. Karena nggak tanya apa dalilnya. Sekarang naik imam 2, naik imam 3, naik imam 4, cucu daripada yang dulu tahu dalilnya. Ketika tanya sama cucunya, nggak tahu lagi. Datang yang punya dalil. Nabi tidak pernah zikir berjamaah. Kula bid'atin dalalah, kula dalatin finnar. Takutlah orang kampung diancam dari neraka. Akhirnya zikir itu hilang. Nah, ternyata ini rahasia hadisnya, salah satu bentuk pengamalan supaya masyarakat setiap hari itu ada tahmid, takbir, tasbih dan tahlil 100 kali. Bagaimana besar ganjarannya? Lebih tidak ada seorang pun di muka bumi yang diangkat amalannya ke langit menandingi amalan dia. Tidak ada seorang pun, kecuali orang yang melakukan amal yang sama. Khair, kita akan musyawarahkan untuk lakukan tahlil 100. Mungkin dicicil 50 subuh, 50 asar. Kalau asar mereka keberatan karena nyita waktu main. Tapi kalau subuh senang sekali karena nyita waktu belajar. Hadis itu sahih, bukan dhaif. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Sab'un, 7 macam, yajri, selalu mengalir, menggunakan kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' zamannya hal, artinya selalu mengalir. 7 amalan yajri, selalu mengalir, lil abdi, bagi seorang hamba, ajruhunna, pahala-pahalanya, wa huwa fi qabrihi, padahal dianya hamba sudah berada di dalam kuburnya. Wa huwa, padahal dianya hamba, fi qabrihi, sudah ada di dalam kuburnya. Ba'da mautih, setelah meninggalnya. Berapa amal? 7. 1. Man 'allama ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu. Yang kita baca pada hari ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah. Coba lihat di sampul kitab antum, kapan meninggalnya beliau? Nah, 911 Hijriah. 911. Sekarang 1443. Dah berapa tahun? Hah? Sudah 530 tahun. Imam Jalaluddin As-Sayuti sudah terbaring dalam kuburnya kurang lebih 530 tahun. Tapi beliau tetap dapat amal. Tetap dapat amal. Kenapa pada hari ini kitab beliau dibaca? Ini bukan satu dari karangan Imam Jalaluddin. Maaf, ini bukan satu-satunya karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Banyak karangan-karangan beliau yang lainnya.
Tarikh Khulafa kita baca. Tadribur Rawi kita baca. Kitab Jalalain separuhnya karangan beliau kita baca. Kitab nggak tahu lagi, kita baca juga yang nggak tahu. Kira-kira bagaimana suasana kuburnya Imam Jalaluddin? Dan kitab ini tidak dibaca oleh satu santri, tidak dibaca oleh satu pondok pesantren, tapi dibaca oleh ribuan bahkan jutaan manusia di seluruh tempat pada hari yang berbeda mungkin. Bagaimana bahagianya Imam Jalaluddin? Oke, ketika antum meninggal hari ini, apa yang bisa mengalir dalam kubur? Hah? Air hujan kalau kuburnya dilobangi. Air hujan paling. Entah ditolong dilobangi kubur dikit biar ada yang mengalir. Oh, paling minimal antum tahu ini sedang hujan ini. Mengalir airnya ke dalam. Itu satu. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Maka ketika kita minta yang senior untuk membimbing sholat bagi yang baru, itu yang terpilih membimbing itu anugerah besar. Ngalir. Atau ajra nahran, dia mengalirkan sungai. Orang itu mengalirkan sungai, maknanya dia membangun irigasi untuk kebutuhan masyarakat. Au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur, maknanya juga menyediakan penyediaan air untuk masyarakat. Au gharasa nakhlan, atau dia menanam kurma. Walaupun disebut di situ kurma, tapi maksudnya adalah tanaman keras, masuk juga kelapa. Kira-kira siapa yang menanam kelapa yang ada di Pulau Angsa 2 yang antum panjat beberapa tahun yang lalu? Hah? Kemudian ketika kita pulang ke kampung, kemudian ada di dekat rumah kelapa yang sekian tahun masih berbuah. Siapa yang nanam? Itu pahalanya tetap mengalir dan mengalir. Au bana masjidan, yang bangun masjid. Au warasa mushafan, atau yang mewariskan mushaf. Atau yang mewariskan mushaf. Au taraka walidan, atau dia meninggalkan anak. Yastaghfiru lahu ba'da mautih, yang selalu memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Ada beberapa sisi yang mesti kita dalami dari hadis ini. Pertama, hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila meninggal manusia terputus amalnya kecuali 3. Di sini ada 7. Di situ ada 3. Di situ adalah ilmu yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, kemudian waladun salihun yad'ulah. Kalau kita pahami dari hadis yang 7 ini, itu kalau disimpulkan jadi 3. Pertama, ilmu yuntafa'u bih, itu masuk pada poin pertama, man 'allama ilman. Kemudian pada poin kedua, shadaqah jariyah, maka masuklah 5 yang ada di tengah. Pertama, menyumbangkan, membangun irigasi. Yang kedua, menggali sumur. Yang ketiga, menanam tanaman. Yang keempat, bangun masjid. Yang kelima, mewariskan mushaf. Kelima-limanya ini masuk kategori shadaqah jariyah, dan itu hanya bentuk contoh saja. Bukan berarti dia nanam kelapa tidak dapat pahala, dapat. Bukan berarti dia menanam karet dia nggak dapat pahala, dapat juga.
Bukan berarti dia membangun rumah lalu ditempati oleh anak keturunan setelahnya. Dapat juga. Jadi selagi yang berbentuk pembangunan, harta yang disumbangkan yang tahan lama, itu disebut dengan sedekah jariyah. Kalau pada hari ini ditafsirkan dengan wakaf. Nah, maka wakaf itu tidak boleh dengan benda yang habis. Saya wakaf nasi, enggak boleh. Saya berwakaf uang, tidak boleh. Maka kalau mau ke masjid mau wakaf uang, jangan. Uang enggak bisa diwakafkan. Dan enggak ada gunanya diwakafkan. Karena barang wakaf itu enggak boleh diperjualbelikan. Artinya kalau wakaf uang, uangnya dilem di dinding masjid. Enggak boleh diganggu-ganggu. Itu apa itu gunanya? Maka kalau mau berwakaf, tanya kepada masjid apa yang dibutuhkan, maka itu yang diwakaf. Maka pilih yang paling tahan lama. Kira-kira di masjid itu yang paling tahan lama apa? Yang paling tahan lama apa? Sejadah nggak mungkin tahan lama. Datang orang kaya lihat sejadah ini udah tinggal zaman 3 tahun, ganti dia. Kasihan yang wakaf kemarin. Apa yang paling tahan lama? Tanahnya. Nah, bukan temboknya. Tanahnya yang paling tahan lama. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Taraka waladan yastaghfirullah, meninggalkan anak yang selalu memohonkan ampun untuknya. Anak yang selalu memohonkan ampun untuk orang tuanya, itu adalah anak yang tahu dengan Allah, anak yang tahu dengan solat, anak yang tahu dengan zikir. Kalau dia sendiri nggak solat, dia sendiri nggak istighfar, nggak ada minta ampun untuk orang tua, nggak bakalan ada. Dia aja nggak ingat Allah. Mungkin pada hari ini boleh mereka berbangga dengan anak-anak yang sering ngirim uang untuk dia. Alhamdulillah, masa tua saya sukses. Dari anak Jakarta 2 juta tiap bulan, anak di Australia 5 juta. Jadi saya hidup nyantai, goyang kaki. Nah, itu bapak tua itu tahu rasa kalau udah mati. Pasti kuburkan, nggak ada istighfar, tidak ada doa, tidak ada kirim Al-Fatihah, menangis dia. Khair. Jadi antum mesti azam, mesti bertekad untuk selalu mempertahankan kesolehan dan mampu selalu mendoakan orang tua. Walaupun hari ini atau besok mungkin tidak mampu memberi seperti yang mereka beri, mungkin yang lain bisa bangunkan rumah, yang lain mungkin bisa belikan TV. Kan bentuk khidmat untuk orang tua yang sudah tua kan begitu pandangan mereka. Sebagian ahli dunia menganggap dia melayani orang tuanya adalah dia bikinkan rumah, kemudian dikasih AC, kemudian TV sebesar papan tulis. Nah, remote sama orang tuanya. Ayah tinggal nonton-nonton aja goyang kaki udah. Uang dari kami semuanya. Katanya dia sedang melayani orang tuanya, katanya dia sedang mengkhidmati orang tuanya. Kagak tahu orang tuanya sudah mati masih dikasih informasi dunia. Orang tuanya ada dekat mati dikasih mainan. Itu kan anak soleh itu, kan anak salah. Orang tua dah tua dibeliin TV kan musibah. Katanya dia anak soleh. Orang tua saya sukses sekarang tuh, udah tua goyang-goyang kaki saja. Kopi ngopi-ngopi sambil nonton TV. Bosan nonton TV baca koran. Bosan lari-lari sekeliling rumah. Musibah. Khair. Jadi tidak tahu yang namanya pelayanan, tidak tahu yang namanya khidmat, tidak tahu yang namanya bakti. Kadangkala bakti menurut mereka belum tentu bakti menurut syariat Islam. Bakti yang sesungguhnya adalah ketika membahagiakan mereka dengan doa-doa, zikir-zikir bagi orang tua yang sudah meninggal dunia.
ketika antum baca Quran, ketika antum setorkan Quran, antum niatkan pahala yang saya baca ini untuk orang tua. Kan semangat itu 5 juz sehari. Ngangguk-ngangguk hafalan lancar, antum dapat pahala, orang tua dapat limpahan keberkahan dari Quran yang dibaca. Pas kubro, baca Quran untuk lulusan kubro, dalam waktu yang sama ya Allah berikan pahala kubro yang saya baca ini seperti pahala yang diberikan kepada saya, kepada almarhum, kepada almarhumah, kepada kakek, kepada nenek dan sebagainya. Khair, itu yang sesungguhnya. Waladun solihun yad'ulah. Nah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Cukup, insyaallah. Allah, mungkin ada pertanyaan, persilakan. Mic-nya kenapa nggak kirim? Bunyi kan? Tuh, kasih rezeki. Ya Karim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang yang tadi sudah kita, kalau kita masuk masjid ketika itu kami bilang naik mimbar dan azan berkembang. Ketika azan saya menanya katanya lebih baik sholat sunatnya ketika azan daripada ketika khatib sedang berkhutbah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masuk masjid, setelah khatib naik mimbar, azan berkumandang. Pertama, kita dianjurkan untuk berdiri dan tidak duduk sampai azan selesai. Kemudian setelah azan selesai, kita dianjurkan untuk melakukan qobliyah Jumat sekalian tahiyatul masjid. Saya sholat qobliyah Jumat sekalian tahiyatul masjid. Walaupun khatib sudah baca khutbah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika beliau sedang baca khutbah, dakhala rajulun, masuklah seorang laki-laki, kemudian dia langsung duduk, maka Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, "Qum farka rak'ataini khafifatain." Berdirilah, lakukanlah dua rakaat salat yang ringan. Lalu ada pendapat kalau sedang azan mendingan sudah salat saja sedang azan, jangan sampai khatib. Itu pendapat berdasarkan logika. Yang adalah ketika azan itu kita mendengarkan azan, sahutan. Bukanlah berarti lebih baik solat ketika azan dikumandangkan dari sedang khatib menyampaikan khutbah. Kenapa? Karena kedua-duanya secara hukum itu dilarang solat. Hukum asalnya dilarang solat. Bagi orang yang sudah dari tadi masuk masjid, dah duduk, dah salat tahiyat, dah salat duha, kemudian azan berkumandang, azan setelah khatib naik mimbar, kan boleh dia qobliyah Jumat. Tapi karena khatib sudah khutbah, nggak boleh lagi. Berarti nggak boleh salat sedang
khutbah. Dan juga tidak boleh solat sedang azan. Kalau kita masuk ada azan, kita dengarkan azan, lepas itu baru solat. Karena solat itu adanya antara azan dan iqamah. Nabi sabdakan baina azanaini iqamah, antara, bukan sedang. Berarti kedua-duanya dilarang. Dari dua yang dilarang tersebut, yang ada pengecualian perintah Nabi adalah ketika khatib menyampaikan khutbah, khusus bagi orang yang baru masuk. Jadi jangan digeser kepada azan. Mendingan sedang azan dan solat pada sedang khutbah. Enggak ada bahasa mendingan, yang ada bahasa nas, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mengenai qabliyah maghrib. Ada yang berpendapat tidak perlu dilakukan, dan ada yang sebagai masjid melaksanakannya. Mana yang lebih baik? Kemudian yang kedua, saat kita masuk masjid ada jeda waktu iqamah. Mana yang lebih baik? Sekiranya waktu itu sudah mendesak, kita tetap melaksanakan qabliyah atau tahiyat masjid, atau kita cuma menunggu jeda iqamah karena iqamah itu sudah masuk. Terkadang yang azan sang muadzin tidak memperhatikan, dan begitu juga imamnya, makmum yang belum selesai sholat. Mereka bergegas mengikuti waktu final sholat itu. Mereka langsung iqamah atau tidak jemaah. Dan sekiranya itu terjadi, kita selaku jemaah yang sedang berqabliyah tadi melakukan sholat khusus tadi atau membacanya dengan perlahan seperti biasa. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ya Karim. Yang pertama lupa Pak. Qabliyah maghrib, insyaallah. Nabi SAW bersabda, hadis pertama, bainal azanaini as-salah. Antara setiap azan dan iqamah mesti ada salatnya. Qabliyah subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya juga ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, sallu qoblal maghrib rakaatain. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Sallu qoblal maghrib rakaatain. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Sallu qoblal maghrib rakaatain. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Liman syaa, bagi yang mau. Ketika ada ujung liman syaa ini, maka pengamalan hadisnya menjadi sunat saja, tidak masuk sunat muakkad. Karena rawatib solat sunnah yang mengiringi solat wajib, baik setelah mau sebelum solat wajib, itu ada yang muakkad, ada yang sunat biasa. Qabliyah maghrib termasuk sunat yang hanya standar biasa, tidak muakkad. Nah, tidak muakkad. Maka di ujung hadisnya liman syaa, solatlah 3 kali. Kalau nggak ada liman syaa, maka menjadi sunat muakkad. Tapi ketika ada liman syaa bagi yang mau, maka yang semuanya rata-rata mengatakan kami nggak mau. Tapi bagaimana dengan pengamalan sahabat? Suatu sahabat yang baru berkunjung ke kota Madinah, mereka mengatakan, ataitul masjid, aku datang ke masjid Madinah, wa ra'aitun nasa yusallun, aku melihat orang-orang sedang melakukan salat. Hasibtu zanantu annal maghriba qad qamat. Saya beranggapan salat maghrib sudah selesai. Ternyata ketika saya datang, ternyata maghrib belum selesai. Di sana bisa kita pahami, rata-rata sahabat melakukan qabliyah maghrib. Itu tentang sunnah solatnya.
Bagaimanapun sunnahnya adalah setelah azan ada jedah waktu baru iqamah. Itu ketetapan hukum yang nggak ada hubungan dengan sholat. Walaupun sepakat semuanya menyambut hadis Nabi itu liman syaa bagi yang mau, seluruh jamaah masjid itu bilang kami sepakat nggak mau. Apakah boleh selesai azan maghrib langsung iqamah? Tetap saja melanggar sunnah. Tetap melanggar sunnah. Sunnahnya adalah ada orang sholat, nggak ada orang sholat, ada qobliyah, nggak ada qobliyah, antara azan dan iqamah ada jedah waktu yang diberikan. Itu poin baik maghrib maupun sholat yang mana saja. Kemudian untuk sholat maghrib, qobliyahnya sebaiknya dilakukan. Karena sholat sunat muakkad itu kalau di total itu 20 rakaat semuanya. Tapi yang muakkadnya hanya 10. Termasuk yang tidak muakkad adalah qobliyah maghrib. Kemudian ketika kita masuk masjid, kita lihat tinggal waktu iqamah 1 menit lagi. Maka sebaiknya kita nggak sholat. Kira-kira kalau kita lihat waktu cukup untuk sholat, kita sholat. Kalau nggak cukup waktu, kita tidak sholat. Kita akan tunggu sambil berdiri dan berdoa. Berdiri, untuk apa berdiri? Supaya kita dapat pahala tahiyatul masjid. Nanti ketika kita sholat berjamaah, sekalian niat tahiyatul masjid, kita dapat pahala tahiyatnya. Karena kita belum duduk. Kenapa dengan doa? Nabi SAW bersabda, antara yang istijabah doa itu adalah bainal azani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Jadi kita tunggu berdiri sambil berdoa. Kalau kita terlanjur sholat tanpa memperhatikan waktu, dan yang azan tidak salah karena dia telah menjalankan kesepakatan, yang imam pun tidak salah karena dia berpihak kepada kepentingan bersama, tapi kita terlanjur sholat, apa yang harus kita lakukan ketika iqamah sudah berkumandang? Nabi SAW, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Apabila salat telah diiqamahkan, tidak ada lagi salat-salat yang lain kecuali satu-satunya salat wajib. Nah, sekarang kita sedang salat sunat. Kita lihat, kalau salat yang kita lakukan sudah hampir selesai, ada pada rukuk rakaat kedua, ada di Fatihah rakaat kedua, kita lanjutkan saja dengan gerakan yang lebih cepat, tahiyat, salam, kemudian gabung. Tapi apabila kita baru mulai, baru baca Fatihah mau rukuk, orang iqamah, batalkan saja. Itu fatwa ulama, batalkan saja dan kita bergabung dengan sholat jamaah. Demikian uraian yang diberikan para ulama ketika azan iqamah sudah dikumandangkan. Misalnya begini, kita pergi ke masjid subuh Jumat, kita dapati sudah iqamah, tapi kita tahu ini imam bakal baca ayat sajadah. Kalau kita sholat tahiyat qobliyah subuh masih sempat, boleh kita lakukan? Tidak boleh. Tetap aja kita makruh hukumnya sholat ketika itu untuk qobliyah subuh atau tahiyatul masjid. Karena hadis Nabi kalau sudah iqamah nggak ada lagi sholat-sholat lain, walaupun keburu sempat rukuk bersama imam. Lalu kapan kita melakukan qobliyah subuh? Qobliyah subuh bisa dilakukan setelah sholat subuh. Nabi SAW ketika melihat ada seorang laki-laki berdiri setelah sholat subuh, lalu Nabi bersabda, lupa bahasa Arabnya, apakah kamu sholat subuh 2 kali? Kata sahabat itu, tidak wahai Rasulullah, ini yang saya lakukan adalah qobliyah. Masih ada Pak? Cukup. Alhamdulillah.
Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.